Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam buat teman-teman semua. Saya di sini kami di sini dari kelompok 2 akan presentasikan dari tugas yang telah diberikan kepada kami. Dan sebelum itu, marilah kita perkenalan terlebih dahulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wahyu Yazid Nur Asmana dari Program Studi Teknik Fisika Angkatan 2022. Kemudian ada Gusti Agung Wijaya Kusuma dari Teknik Fisika Angkatan 2022. Selanjutnya ada Syekh Husi Syakib Al-Fikri dari Teknik Fisika Angkatan 2022. Selanjutnya ada Lukas Yunan Raiklin Sirait dari Teknik Fisika Angkatan 2022. Dan saya sendiri, Hadi Mustaqim, dari Teknik Fisika Angkatan 2022 sebagai pemandu pada presentasi kali ini. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja untuk ke pembahasan yang akan kami presentasikan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Lukas Yunan Raiklin Sirait. Padanya, saya persilahkan. Baik, definisi industrial hygiene. Di sini terdefinisi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada K3L, keselamatan dan kesehatan kerja, yang selanjutnya disingkat K3, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kedua, sanitasi. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Yang ketiga, ada hygiene. Hygiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi kehidupan manusia. Yang keempat, lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah aspek hygiene di tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, dan psikologi yang perannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Next. Persyaratan ketiga lingkungan kerja. Tujuan pelaksanaan syarat-syarat ketiga lingkungan kerja adalah untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Persyaratan ketiga lingkungan kerja terdiri dari 4. Pertama, pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. Yang kedua, penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higien di tempat kerja yang bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga, pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Yang keempat, penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang lingkungan kerja. Next. Faktor-faktor industrial hygiene. Yang pertama, faktor fisika. Faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat fisika disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan gangguan dan penyakit akibat kerja pada tenaga kerja, meliputi iklim kerja, kebisingan, getaran, radiasi, gelombang mikro, radiasi ultra ungu atau ultraviolet, radiasi medan magnet statis udara, dan pencahayaan. Yang kedua, faktor kimia. Faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat kimiawi disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunnya di tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit pada tenaga kerja, meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap, dan partikulat. Yang ketiga, faktor biologi. Faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat biologi disebabkan oleh makhluk hidup, meliputi hewan, tumbuhan, dan produknya, serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Next. Yang keempat, faktor ergonomi. Faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja. Kelima,
faktor psikologi. Faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja disebabkan oleh antar personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang keenam, faktor pekerja. Hasil perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi di tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat pengerjaannya meliputi tekanan panas dan dingin. Next. Baik, selanjutnya ada kegiatan pelaksanaan syarat-syarat ketiga, di mana yang pertama itu meliputi pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja yang terbagi menjadi 5 bidang, yaitu fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Dan yang kedua itu penerapan higien dan sanitasi, yang terbagi menjadi 4, terdapat pada bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, dan tata laksana rumah tangga. Untuk kegiatan pelaksanaan syarat ketiga, ada beberapa. Yang pertama, pengertian lingkungan kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pajanan faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi terhadap tenaga kerja. Pengendalian lingkungan kerja dilakukan agar tingkat pajanan faktor fisika dan faktor kimia berada di bawah NAB atau disebut nilai ambang batas. Yang kedua, penerapan faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi memenuhi standar. Pengendalian lingkungan dilakukan secara hierarki dan meliputi upaya eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administrasi, dan atau penggunaan alat pelindung diri. Untuk pengendalian lingkungan selanjutnya itu ada beberapa upaya yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, upaya eliminasi merupakan upaya untuk menghilangkan sumber potensi bahaya yang berasal dari bahan proses, operasi, atau peralatan. Selanjutnya ada upaya substitusi, merupakan upaya untuk mengganti bahan proses, operasi, atau peralatan dari yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Yang selanjutnya ada upaya rekayasa teknis, merupakan upaya memisahkan sumber bahaya dari tenaga kerja dengan memasang sistem pengaman pada alat mesin dan atau area kerja. Selanjutnya lagi ada upaya administratif, yang merupakan upaya pengendalian dari sisi tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan secara aman. Yang terakhir ada upaya alat pelindung diri, merupakan upaya penggunaan alat yang berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari sumber bahaya. Selanjutnya ada pengendalian faktor fisikal. Di sini kami terapkan ada 4, yaitu iklim kerja, kebisingan, getaran, dan tekanan udara. Yang pertama ada pengendalian dari iklim kerja, tempat kerja yang harus ada, yang harus memiliki sumber bahaya, tekanan panas merupakan tempat kerja yang terdapat sumber panas atau memiliki ventilasi yang tidak memadai. Selanjutnya ada tempat kerja yang memiliki sumber bahaya, tekanan dingin merupakan tempat kerja yang terdapat sumber dingin ataupun dikarenakan persyaratan operasi. Untuk pengendalian ya sesuai dengan nilai ambang batas atau standar, yaitu ada menghilangkan sumber panas atau sumber dingin dari tempat kerja, mengganti alat bahan dan proses kerja yang menimbulkan sumber panas atau sumber dingin, mengisolasi atau membatasi pajanan sumber panas atau sumber dingin, menyediakan sistem ventilasi, menyediakan air minum, mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber panas atau sumber dingin, penggunaan baju kerja yang sesuai, penggunaan alat pelindung diri yang sesuai, dan atau melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Selanjutnya ada pengukuran dan pengendalian kebisingan. Tempat kerja yang memiliki sumber bahaya kebisingan dari operasional peralatan kerja yang merupakan tempat kerja yang terdapat sumber kebisingan terus-menerus, terputus-putus, impulsif, dan impulsif berulang. Untuk pengendalian yang sesuai dengan NAB atau standar, yaitu menghilangkan sumber kebisingan dari tempat kerja, mengganti alat, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber kebisingan, memasang pembatas peredam suara, penutupan sebagian atau seluruh alat, mengatur atau membatasi pajanan kebisingan atau pengaturan waktu kerja, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, dan atau melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya ada pengukuran dan pengendalian getaran. Tempat kerja yang memiliki sumber bahaya getaran dari operasional peralatan kerja yang merupakan tempat kerja yang terdapat sumber getaran pada lengan dan tangan dan getaran seluruh tubuh. Untuk pengendalian hal ini sesuai NAB atau standar, yaitu menghilangkan sumber getaran dari tempat kerja,
mengganti alat bahan dan proses kerja yang menimbulkan sumber getaran, mengurangi pajanan getaran dengan menambah, menyisipkan, damping, betalan, atau peredam di antara alat dan bagian tubuh yang otak dengan alat kerja, membatasi pajanan getaran melalui pengaturan waktu kerja, penggunaan alat pelindung diri yang sesuai dan atau melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, pengukuran dan pengendalian tekanan udara. Memiliki tempat kerja yang memiliki sumber bahaya tekanan udara ekstrim yang merupakan tempat kerja yang kedap air di perairan yang dalam dan pekerjaan di bawah tanah atau air. Untuk pengendalian yang sesuai dengan NAB atau standar, menghindari pekerjaan pada tempat kerja yang memiliki sumber bahaya tekanan udara ekstrim, mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya tekanan udara ekstrim, menggunakan baju kerja yang sesuai, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, dan atau melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan. Dan yang selanjutnya itu ada pengukuran dan pengendalian faktor kimia yang harus dilakukan terhadap pajanannya dan terhadap pekerja yang terpajan. Terhadap pekerja yang mengalami pajanan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan khusus pada spesimen tubuh tenaga kerja. Untuk pengendaliannya sesuai dengan NAB atau standar terhadap hal tersebut yaitu menghilangkan sumber potensi bahaya kimia dari tempat kerja, mengganti bahan kimia dengan bahan kimia lain yang tidak mempunyai potensi bahaya ataupun potensi bahaya yang lebih rendah, memodifikasi proses kerja yang menimbulkan sumber potensi bahaya kimia, mengisolasi atau membatasi pajanan sumber potensi bahaya kimia, menyediakan sistem ventilasi, membatasi pajanan sumber potensi bahaya kimia melalui pengaturan waktu kerja, rotasi tenaga kerja ke dalam proses pekerjaan yang tidak terdapat potensi bahaya bahan kimia, penyediaan lembar data keselamatan dan label bahan kimia, penggunaan alat pelindung diri yang sesuai dan atau pengendalian lainnya sesuai dengan tingkat risiko. Selanjutnya, Selanjutnya yang ketiga yaitu pengukuran, pemantauan, dan pengendalian faktor biologi. Ada beberapa potensi bahaya faktor biologi. Yang pertama itu ada mikroorganisme atau toksinnya seperti bakteri, virus, atau jamur yang dapat menyebabkan penyakit dan menghasilkan toksin berbahaya. Yang kedua ada arthropoda dan toksinnya, yang misalnya seperti serangga yang bisa menyebabkan penyakit dan menghasilkan racun. Yang ketiga itu ada hewan invertebrata atau toksinnya, seperti hewan tak bertulang belakang, seperti ubur-ubur atau siput laut yang memiliki racun. Yang keempat yaitu alergen dan toksin dari tumbuhan. Untuk alergen dan toksin dari tumbuhan ini, contohnya seperti serbuk sari, getah atau zat kimia alami dan dari tumbuhan yang dapat menyebabkan alergi atau keracunan. Yang kelima, ada binatang berbisa, contohnya seperti ular atau katak beracun yang bisa memiliki bisa berbahaya. Yang keenam, ada binatang buas, contohnya seperti hewan liar yang dapat menyerang manusia dan menyebabkan cedera. Yang ketujuh, ada produk binatang dan tumbuhan berbahaya. Contohnya adalah racun dari tanaman atau hewan yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Next. Next. Untuk pengendaliannya ada beberapa opsi. Opsi yang pertama yaitu menghilangkan sumber bahaya faktor biologi dari tempat kerja. Opsi kedua, mengganti bahan atau proses kerja yang menimbulkan sumber bahaya faktor biologi. Yang ketiga, mengisolasi dan membatasi pajanan sumber bahaya faktor biologi. Keempat, menyediakan sistem ventilasi. Yang kelima, mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya faktor biologi. Yang keenam, menggunakan baju kerja yang sesuai. Ketujuh, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Kedelapan, memasang rambu-rambu sesuai. Sembilan, memberikan vaksinasi apabila memungkinkan. 10, meningkatkan higien perorangan. 11, memberikan disinfektan. Tingkat resikonya. Next.
Selanjutnya ada pengukuran, pemantauan, dan pengendalian faktor ergonomi. Ada 3 potensi bahaya dari faktor ergonomi ini. Yang pertama yaitu cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. Yang kedua, desain alat dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja. Yang ketiga, pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja. Untuk pengendalian faktor ergonomi ini, yang pertama yaitu menghindari posisi kerja yang janggal, memperbaiki cara kerja dan posisi kerja, mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja. Selanjutnya, memodifikasi tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja. Selanjutnya, mengatur waktu lalu kerja dan waktu istirahat. Lalu, melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik. Dan terakhir, menggunakan alat bantu. Next. Selanjutnya ada pengukuran dan pengendalian faktor psikologi. Pengukuran dan pengendalian faktor psikologi ini harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi seperti satu, ketidakjelasan peran, dua, konflik peran, tiga, beban kerja berlebih secara kualitatif, yang keempat, beban kerja berlebih secara kuantitatif, yang kelima, pengembangan kerja karir, dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap orang lain. Untuk pengendaliannya, satu, melakukan pemilihan, penempatan, dan pendidikan pelatihan bagi tenaga kerja. Yang kedua, mengadakan program kebugaran. Yang ketiga, mengadakan program konseling dan komunikasi organisasional. Yang keempat, memberikan kebebasan bagi tenaga kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, mengubah struktur organisasi, fungsi dengan merancang kembali ke pekerjaan yang ada. Yang keenam, menggunakan sistem pemberian imbalan tertentu. Yang ketujuh, pengendalian sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah penerapan hygiene dan sanitasi, yang mana memiliki kriteria sebagai eh, seperti pada halaman itu harus cukup luas untuk lalu lintas dan tertata rapi serta terdapat saluran air. Selanjutnya pada gedung meliputi persyaratan dinding, atap, dan lantai. Lalu selanjutnya kebersihan meliputi toilet, ruang loker, tempat sampah, dan peralatan, serta kualitas udara meliputi persyaratan pada ruangan dan ketentuan suhu ruangan. Next. Selanjutnya, hygiene dan sanitasi pada gedung. Untuk pada gedung memiliki kriteria sendiri, seperti kondisi gedung yang terpelihara, kuat, kokoh, dan memberikan ruang gerak yang cukup. Selanjutnya, kriteria pada atap. Atap harus tahan panas, tidak bocor, serta tidak berlubang dan tidak berjamur. Pada lantai, lantai harus tahan air, tahan bahan kimia, tidak licin, keras, dan mudah dibersihkan, serta datar. Selanjutnya pada langit-langit, langit-langit harus kering dan tidak lembab, serta mudah dibersihkan, serta dapat dilakukan pengecatan. Next. Caratan untuk tempat sampah antara lain terpisah dan diberikan label untuk jenis sampah organik, anorganik, bahan berbahaya, dan tempat pembalut pada toilet perempuan. Lalu ada tidak menjadi sarang lalat atau serangga lainnya. Terdapat pula tutup dan kedap dari air dan tersebar pada semua sektor yang ada di gedung. Next. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu pada persyaratan kualitas udara. Yang pertama dilakukan melalui KUDR atau kualitas udara dalam ruangan dan juga ventilasi dan ruang udara. Kemudian yang kedua yaitu oksigen, yaitu sebesar 19,5% sampai dengan pada 23,5% dari volume udara itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada pada suhu,
23 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan kelembaban sendiri yaitu 40% sampai dengan 60%. Kemudian yang terakhir itu ruangan, jarak lantai ke langit sampai langit minimal 3 meter dan maksimal yaitu 4 meter. Oke, next. Kemudian tata laksana kerumah tanggaan atau manajemen housekeeping. Yang pertama yaitu ringkas, kita memisahkan alat, perkakas, dan bahan yang digunakan. Kemudian yaitu rapih, ya yang pasti kita menata alat, perkakas, dan bahan sesuai dengan posisi. Kemudian selanjutnya yaitu resik, atau kita yaitu membersihkan alat, perkakas, dan bahan-bahan secara rutin. Kemudian yaitu rawat, bagaimana kita melaksanakan prosedur kebersihan, penempatan, dan juga penataan. Selanjutnya yaitu rajin, yaitu kita mengembangkan prosedur yang sudah ada. Oke, baik. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai industrial hygiene. Kami dari kelompok 2, apabila selama dalam penyampaian presentasi ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.